terus terang ya, saya ini termasuk pendukung Jokowi. Saya juga menjadi duta besar tahun 2017 itu juga diangkat oleh Presiden Jokowi. Ya. Namun saya sangat kecewa. Saya juga sedih ya. Mengapa kok seorang presiden yang diagung-agungkan oleh rakyat ya, dan juga dipuja oleh pendukungnya ya, termasuk saya ya, dan juga dianggap sebagai sosok presiden yang ideal, ya, akhirnya terperosok ke dalam politik dinasti. Ini yang menjadi suatu kesedihan saya ya. Dan kalau ada juga tulisan-tulisan yang mengatakan ini bukan untuk membangun politik dinasti, tapi ini untuk membangun Indonesia, membangun supaya rakyat Indonesia itu menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Pertanyaan saya, apakah itu hanya bisa dilakukan oleh anaknya Jokowi? Kan? Apakah itu hanya dimungkinkan kalau sang anak itu menjadi cawapresnya Prabowo? Gitu? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan harus kita kritisi ya, karena belakangan ini juga ada tulisan-tulisan yang mencoba membenarkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut ya. Sebetulnya kalau buat saya ya, kalau misalnya itu memang tidak syarat dengan kepentingan politik ya, Mahkamah Konstitusi sendiri tahu bahwa persoalan perubahan dalam satu pasal di dalam undang-undang pemilu itu ya, itu bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi, karena itu adalah open legal policy atau pembuat undang-undang ya. Pembuat undang-undang yaitu pemerintah dan DPR gitu kan. Dan kemudian itu satu ya, kedua kalau memang itu ranahnya Mahkamah Konstitusi, kenapa juga kemudian soal penurunan usia itu nggak diterima, kemudian juga kok yang mengajukan mahasiswa kok diterima gitu kan. Emang legal standingnya cukup kuat.